Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Luciana Dianisi. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia. Nah, ada apa sih dengan bahasa Indonesia? Nah, apa aja nih yang mau kita bahas gitu. Judulnya adalah pengaruh bahasa Indonesia, maaf, pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas dari presentasi malam ini? Yang pertama adalah latar belakang, rumusan, dan tujuan dari makalah yang saya buat ini. Yang kedua adalah peranan bahasa dalam kehidupan manusia. Terus kita masuk kepada topik, yaitu pengaruh bahasa asing di era globalisasi terhadap bahasa Indonesia, cara menghadapi gempuran penggunaan bahasa asing di kalangan pelajar dan mahasiswa, dan yang terakhir adalah menghadapi tantangan bahasa asing terhadap kelangsungan bahasa Indonesia. Nah, apa sih bahasa dan perkembangannya dalam masyarakat? Oke, bahasa adalah alat komunikasi yang penting untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan manusia. Ini diambil dari Sarangi 2022, Puspita Sari dan Sukma pada tahun 2002. Nah, karena bahasa ini sangat penting ya buat kita karena sehari-hari kita juga pakai bahasa Indonesia. Sehari-hari kita tuh bicara dan berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita yang dimana dengan bahasa ini kita bisa saling mengungkapkan, memberikan informasi, menyampaikan pesan, seperti itu ya. Dan bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa resmi. Namun, globalisasi membawa masuk bahasa asing melalui teknologi, budaya populer, dan hiburan. Ini dikutip dari Harahap 2006 dan Jumariam pada tahun 1996. Nah, sebenarnya bahasa Indonesia itu kan bahasa yang mempersatukan kita ya, karena Indonesia itu kita tahu memiliki banyak suku, memiliki banyak daerah seperti itu ya, punya adat dan istiadatnya masing-masing, di mana bahasa dan kebiasaannya juga punya masing-masing. Nah, cara kita berkomunikasi antar satu daerah dengan daerah yang lain itu disatukan oleh bahasa Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri dengan kemajuan teknologi dan juga kemajuan zaman sekarang, perlahan-lahan bahasa asing mulai masuk ke Indonesia, seperti itu ya. Nah, bahasa apa aja sih yang masuk ke dalam bahasa Indonesia? Nah, bahasa asing seperti bahasa Korea, Jepang menjadi populer lewat K-pop dan anime. Kemampuan berbahasa asing kini menjadi nilai tambah di dunia kerja, yang dikutip dari Nugraini dan Setiawan pada 2021. Nah, sekarang banyak banget anak-anak K-pop ya di Indonesia seperti itu, dan generasi muda kita juga mulai suka dengan adanya anime-anime dari Jepang seperti itu. Yang mana juga ini membuat sebenarnya salah satu hiburan, namun juga di dalam konteks berbahasa, bahasa Indonesia mulai sedikit tergeser dengan adanya kemajuan industri musik dan industri kartun atau film seperti itu ya dari Jepang. Nah, ada lagi nih yaitu bahasa Inggris dalam dunia kerja. Pasti setiap dari kita menggunakan bahasa Inggris. Tidak ada mungkin yang rentangnya ini full bahasa Inggris semua atau yang bisa pasti pakai bahasa Indonesia. Nah, kadang juga orang-orang di perusahaan itu cari kamu bisa bahasa Inggris nggak ya? Atau sekarang malah bahasa Mandarin karena semua orang ini berpusat di China gitu kan. Semua barang berpusatnya di China dan sekarang bahasa Mandarin juga sedang banyak dicari oleh orang-orang seperti itu. Nah, fenomena sih ada juga fenomena slang di kalangan anak muda seperti kata real dari kata real yang
mengalami perluasan makna dalam percakapan sehari-hari ini yang dikutip oleh Zaidan pada tahun 2018 dan Febrianto di tahun 2023. Nah, kata real ini kan sebenarnya pertamanya itu dari bahasa Inggris yang artinya asli gitu ya. Tapi ketika masuk ke Indonesia, kata real ini mengalami perluasan makna kayak apa yang kamu katakan itu real kan gitu. Kayak ini tuh apa yang kamu katakan ini benar kan gitu. Nah, jadi ada perluasan makna di sini di mana kata itu baru satu kata ya, kata real aja. Seperti itu. Dan penggunaan bahasa baku ini penting, terutama dalam ranah hukum untuk menghindari ambiguitas dan menjaga kepastian hukum. Rahayu 2007 dan Yingham 2020. Nah, bahasa baku ini sangat-sangat diperlukan dalam proses hukum karena apalagi untuk proses hukum ya kita akan melihat keadilan ditegakkan dan menentukan permasalahan itu pakai pasal yang mana kita harus bisa menyesuaikan penggunaan bahasanya. Kalau kita salah atau memberikan seperti yang sudah dikatakan yaitu ambigu, mungkin hakim juga akan susah untuk menentukan ini pakai pasal yang mana ya, atau takutnya malah maksudnya A tapi karena penulisan kata dan susunan katanya tidak benar, jadi ditafsirkannya ke B seperti itu. Dan penyerapan kosakata asing memperkaya bahasa Indonesia. KBBI rutin diperbaharui terakhir itu menambahkan 1.202 entry baru pada tahun Oktober 2023 termasuk dari bahasa Jawa kuno oleh Meisita 2018 dan Badan Bahasa 2023. Seperti itu. Nah, perkembangan bahasa Indonesia di tengah pengaruh lokal dan global. Nah, apa aja sih poin-poin yang harus kita tahu dan sebagai sejauh mana bahasa Indonesia itu mulai berkembang gitu ya. Nah, bahasa Indonesia diresmikan pada Sumpah Pemuda 1928 dan terus berkembang seiring zaman, globalisasi dan interaksi budaya Nusantara. Poin yang kedua adalah bahasa daerah memperkaya kosakata nasional melalui asimilasi dari bahasa seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minangkabau, dan Bugis. Ada juga bahasa asing, terutama bahasa Inggris, masuk lewat media. Teknologi dan pendidikan membentuk gaya bahasa baru di masyarakat. Seperti kita kenal misalnya orang-orang di daerah Jakarta Selatan yang bahasanya mulai campur-campur. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, nanti ada sedikit ke Betawi seperti itu ya dalam percakapan sehari-hari seperti itu. Penggunaan bahasa asing membawa manfaat komunikasi global, namun bisa menggerus kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu, anak-anak K-pop sekarang itu lebih suka belajar bahasa Korea daripada bahasa Indonesia karena mungkin dengan kita belajar bahasa Korea itu bisa lebih mendekatkan kita dengan dengan um, dengan idolanya seperti itu ya. Jadi bisa nyambung gitu. Nah, pentingnya untuk menyimbangkan dan melestarikan bahasa daerah dan nasional sembari beradaptasi bijak dengan pengaruh global demi menjaga identitas bangsa dan negara seperti itu. Jadi kita tidak boleh lupa kalau misalnya ini bahasa Indonesia harus tetap selalu menjadi kunci utama kita ya, apa supaya kita juga tidak lupa, tidak meninggalkan bahasa Indonesia seperti itu. Nah, bahasa Indonesia makalah ini disusun oleh rumusan masalahnya adalah bagaimana sih pengaruh bahasa daerah terhadap perkembangan kosakata dan struktur dalam bahasa Indonesia. Yang kedua adalah maaf, dalam aspek apa saja bahasa asing khususnya mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat, seperti itu. Nah, tujuannya dari makalah ini adalah untuk menjelaskan bagaimana bahasa daerah berkontribusi terhadap perkembangan kosakata dan ragam bahasa Indonesia. Yang kedua, untuk mengidentifikasi bentuk dan ruang lingkup pengaruh bahasa asing
terutama bahasa asing dalam penggunaan bahasa Indonesia di berbagai bidang kehidupan. Seperti itu. Lalu juga untuk menganalisis dampak positif dan negatif nih dari pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Yang keempat itu bisa jadi untuk mengkaji sikap masyarakat khususnya generasi muda dalam merespon keberadaan bahasa daerah dan bahasa asing dalam konteks perkembangan bahasa nasional. Juga untuk mendorong kesadaran berbahasa yang bijak, yakni dengan tetap menjaga identitas bangsa bahasa Indonesia sambil terbuka terhadap perkembangan bahasa global. Seperti itu. Nah, bagaimana sih bahasa Indonesia di era globalisasi? Bahasa adalah sarana utama komunikasi, memperoleh informasi dan memperkuat identitas nasional. Bahasa Indonesia berperan sebagai alat pemersatu bangsa dan simbol nasionalisme. Tantangan muncul dari derasnya globalisasi dan mendorong penggunaan bahasa asing seperti screenshot, drive-thru itu biasanya kita kalau mau beli makan gitu ya, kita nggak mau lewat online tapi juga nggak mau turun dari kendaraan, jadi kita bisa rada agak ke samping untuk pesan makanan seperti itu. Dan refresh dalam kehidupan sehari-hari. Pergeseran pola berbahasa ini bisa melemahkan posisi dan simbolisme bahasa Indonesia jika tidak disikapi secara bijak. Meskipun demikian, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bahasa Indonesia terus tumbuh, terlihat dari penggunaannya dalam berbagai konteks, baik formal maupun informal. Bahasa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsi komunikasi secara luas. Namun, potensinya untuk berkembang dan bersaing secara global tetap besar. Diperlukan strategi kebahasaan yang tepat agar bahasa Indonesia mampu bertahan, beradaptasi, dan berdaya saing di tengah era global. Nah, pengaruh bahasa asing di era globalisasi terhadap bahasa Indonesia ini kita bisa tahu dari apa aja ya, gitu kira-kira. Nah, yang pertama adalah penggunaan bahasa asing di kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa, yang membawa dampak ganda positif dan negatif gitu. Seperti misalnya kegiatan positifnya kita bisa memperkaya bahasa selain bahasa Indonesia, berarti kita bisa bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, dan ini akan mendapatkan nilai tambah untuk saat kita bekerja seperti itu ya. Namun ini bisa juga jadi eh, negatif seperti itu karena kita misalnya tidak terlalu fasih lagi dengan bahasa Indonesia seperti itu. Nah, makanya sebenarnya penggunaan bahasa asing itu akan menimbulkan dua sisi ya, dampaknya yang positif dan negatif. Nah, sisi positifnya adalah mempermudah akses informasi global, mengikuti perkembangan internasional, dan meningkatkan daya saing global. Sedangkan di sisi negatif, penggunaan istilah asing secara berlebihan dapat menggeser posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa utama serta mengikis identitas nasional seperti itu. Nah, diperlukan juga kesadaran bersama dan kebijakan yang tepat untuk menjaga keseimbangan dan mengadopsi bahasa asing tanpa melupakan pelestarian bahasa Indonesia sebagai warisan budaya bangsa. Dan bagaimana menghadapi gempuran penggunaan bahasa asing di kalangan pelajaran mahasiswa? Bahasa asing ini erat banget kaitannya dengan arus globalisasi yang tidak selalu berdampak positif. Diperlukan filterisasi budaya asing agar nilai dan identitas lokal tidak tergeser. Penggunaan bahasa sebagai identitas bangsa perlu dijaga. Penamaan cinta bahasa Indonesia harus dimulai sejak dini. Nah, di kalangan akademis, harus bijak memilih konteks penggunaan bahasa asing dan bahasa Indonesia. Jadi, ketika kita berkomunikasi sehari-hari, kita harus tahu bahwa mana-mana saja atau ketika kita bicara dengan orang tua, orang sepantaran kita atau yang lebih muda daripada kita harus tahu mana yang cocok menggunakan bahasa Indonesia, mana yang boleh dicampur-campur, mana yang kita juga perlu menggunakan full bahasa asing seperti itu ya. Di kalangan
akademisi harus bijak juga memilih konteks penggunaan bahasa asing dan bahasa Indonesia. Pelajar, mahasiswa, dan seluruh masyarakat memiliki peran penting dalam menyaring pengaruh asing, menemukan sikap kritis, menjaga eksistensi bahasa Indonesia sebagai simbol nasional di era global. Dan menghadapi tantangan bahasa asing terhadap kelangsungan bahasa Indonesia. Di era globalisasi dan kebutuhan bahasa asing, kita harus waspada dengan persaingan global menuntut penguasaan lebih dari satu bahasa. Nah, ini yang tadi dalam dunia kerja ya, nyatanya bahwa dunia kerja ini kita harus bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus yang sekarang juga lebih digalakan juga bahasa Mandarin seperti itu. Bahasa Inggris menjadi kunci dalam kerjasama internasional, ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Yang kedua adalah manfaat penguasaan bahasa Inggris. Sebenarnya ini bisa membuka peluang karir dan global untuk kita studi, meningkatkan daya saing SDM Indonesia di tingkat internasional, mendukung keterlibatan aktif Indonesia di dunia global. Sedangkan dampak negatif pengaruh bahasa asing untuk bahasa Indonesia itu maraknya pencampuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti code mixing, khususnya di media sosial. Bahasa Indonesia yang baku mulai ditinggalkan demi gaya modern, ancaman terhadap fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas dan simbol persatuan. Oke, dan menghadapi tantangan bahasa asing terhadap bahasa Indonesia tadi, peran generasi muda, di mana kita tuh harus bisa ya menggunakan tren, eh, kadang tren menggunakan bahasa campur-campur seperti di daerah Jakarta Selatan itu dikiranya dianggap keren gitu. Dari situ terjadi pergeseran pandangan terhadap pentingnya berbahasa nasional. Nah, upaya pelestarian bahasa Indonesianya yang pertama adalah edukasi bahasa Indonesia di lingkungan sekolah dan masyarakat. Lalu peran orang tua dalam membiasakan anak menggunakan bahasa Indonesia yang baik sejak dini. Yang keenam adalah ajakan untuk meningkatkan kesadaran. Bahasa asing hanya sebagai pelengkap, bukan pengganti, di mana kita harus bisa bahasa ibu juga, di mana bahasa asing ini hanya sebagai nilai plus untuk kita dalam dunia kerja, tapi kita harus bisa juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu, bahasa Indonesia tetap harus menjadi identitas utama dan konteks nasional. Dalam kesadaran kolektif diperlukan untuk mencintai dan menjaga bahasa Indonesia. Lalu kesimpulannya adalah globalisasi membawa tantangan tersendiri terhadap kedudukan bahasa Indonesia. Masuknya bahasa asing, khususnya dalam kehidupan sehari-hari, memberi dampak ganda. Di satu sisi, mendorong masyarakat untuk lebih siap menghadapi dunia internasional. Namun, di sisi lain beresiko menggeser posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Untuk itu, diperlukan rasa nasionalisme yang tinggi dan komitmen bersama untuk menggunakan bahasa Indonesia secara benar, baik, dan proporsional, menjadikan bahasa Indonesia menjadi media kebanggaan dan identitas bangsa adalah langkah awal dalam menjaga keberlangsungan dan kemurnian bahasa nasional di tengah arus global yang mengalir. Dan berikut adalah daftar pustaka dalam pembuatan makalah bahasa Indonesia ini. Dan terima kasih telah melihat presentasi dari saya. Saya Alicia Hanedianingsih. Sampai jumpa.